Flambeard itu siap melancarkan serangannya. Monster humanoid milik pria berambut silver bergetar ketakutan melihat Flambeard akan melancarkan serangan kepadanya. Dia pun ngacir ketakutan meninggalkan tuannya sendirian. Siswa itu terkejut melihat monsternya malah meninggalkan dia sendirian. Tampaknya, Pet Beastmu mempunyai pemikirannya sendiri, dan itu bukan hal yang baik. Melihat dirinya sudah tidak mempunyai kesempatan lagi, dia pun memohon kepada Ahning untuk tidak memukul di bagian yang telah dipukul saudaranya sebelumnya. Setelah itu, teriakan bergema di seluruh penjuru hutan. Ahning menuruti permintaan terakhir siswa berambut silver itu, dia memukul di bagian yang lainnya. Tampaknya pukulan Ahning sangat kuat, sehingga siswa itu terkapar tak sadarkan diri. Pada Monumen Batu Merah, telah muncul 5 nama kandidat dengan poin terbesar. Peringkat 1 diduduki oleh Li Pengyun, peringkat 2 diduduki oleh Guo Xinyi, peringkat 3 diduduki oleh Lugang, peringkat 4 diduduki oleh Guaning atau Ahning. Peringkat 5 diduduki oleh Yao Xiong. Di ruang aula akademi, Profesor penguji terus mengamati perkembangan dari setiap peserta. Dia menaruh perhatiannya kepada Li Pengyun, si peringkat pertama sementara. Dalam perjalanannya, Li Pengyun dihadang oleh monster leopard yang sangat besar. Monster itu bernama Ferocious Striped Tiger, monster tipe Beast, rang 3, stage 1, tampak juga, di belakang Li Pengyun ada sosok siluet monster yang sangat aneh. Kemungkinan, itu adalah monster milik Li Pengyun. Yah, monster itu adalah monster tipe tanaman, Poison Vendemon, rang 3, stage 3, jika dilihat dari rangnya, monster milik Li Pengyun lebih unggul. Dengan agresif, monster leopard itu mengayunkan cakarnya ke arah Li Pengyun dan monsternya. Monster itu tidak tinggal diam, dia merespon dengan cepat serangan dari monster leopard itu. Monster itu merubah tangannya menjadi akar-akar yang sangat banyak. Akar-akar itu langsung mengikat lengan dari leopard, serangan leopard itu pun langsung terhenti. Akan tetapi, leopard itu tidak tinggal diam, dia langsung melemparkan monster tanaman itu ke arah langit. Leopard itu melanjutkan serangannya dengan gigitan yang sangat mematikan. Leopard itu kembali mendarat dengan sempurna, setelah menggigit monster Li Pengyun, akan tetapi, Li Pengyun masih tampak santai melihat monsternya diserang habis-habisan. Dia meminta monsternya agar tidak main-main lagi. Tiba-tiba, tubuh leopard itu tidak bisa digerakkan, dia merasa kesakitan di seluruh tubuhnya. Semakin lama, rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Sesaat setelah itu, monster tanaman yang telah ditelan oleh leopard menerobos keluar dari seluruh tubuh leopard, sampai-sampai cairan merah muncrat kemana-mana. Monster pohon itu menyatukan ranting-rantingnya kembali, dan membentuk wujud asalnya. Di sisi yang lain, tampak leopard yang telah terkapar tak sadarkan diri, dipenuhi luka-luka yang sangat parah. Monster tanaman itu langsung mengarahkan akar-akarnya ke arah jasad leopard, dia langsung menyerap sari-sari kehidupan dari leopard. Konsepnya kayak Ryukugyu di One Piece. Tanaman yang bisa menyerap sari-sari kehidupan dari makhluk hidup lain. Dia pun masih terus menyerap energi kehidupan dari leopard. Tanpa ampun, monster tanaman itu menyerapnya sampai leopard itu kering. Hanya tersisa tulang dan kulit saja. Scene berpindah di Monumen Batu Merah di pusat hutan. Tampak Sinyik siswa kekar, sedang mengamati Monumen Batu Merah itu. Di sana tertera ranking peserta 10 besar, beserta lokasi mereka. Siswa kekar itu bangga mengetahui Xinyi berada di posisi kedua setelah Li Pengyun. Ternyata, selama ujian ini berlangsung, siswa itu memberikan seluruh monster yang ditemuinya kepada Xinyi. Makanya, poin Xinyi sangat tinggi. Untuk dia sendiri, dia berencana mengumpulkan poin dari memburu para siswa yang ada di urutan 10 besar. Jadi, dia tak perlu repot-repot untuk memburu para monster. Xinyi pun bertanya, memangnya, dia mau memburu siswa yang mana dulu dari 10 orang ini? Dia kembali mengamati Monumen Batu Merah itu. Untuk Li Pengyun, dia biarkan terlebih dahulu. Biar poinnya banyak, lalu dia akan memburunya. Untuk urutan kedua, diduduki oleh Xinyi. Untuk urutan ketiga, dia tak akan memburu siswa itu, karena dia adalah teman sekolahnya. Sedangkan di urutan 4, adalah Guaning. Siswa ini akan menargetkan Guaning terlebih dahulu, supaya namanya masuk ke dalam 10 siswa dengan poin terbanyak. Xinyi bertanya-tanya, kenapa siswa berbakat yang bernama Linzi tidak masuk urutan 10 besar? Akan tetapi, siswa itu tidak menghiraukan pertanyaan dari Xinyi.
dia malah mengajak Xinyi untuk segera pergi ke lokasi Guaning dan memburunya. Sedangkan, di sisi Ah Ning, dia masih terus mencari posisi dari Linzi. Dia perintahkan Flambeard-nya untuk terbang ke arah timur. Sambil Flambeard itu berpatroli mencari Linzi, Ah Ning juga mengaktifkan skill berbagi pandangannya. Beberapa saat setelah berpatroli, Flambeard milik Ah Ning kembali kepadanya. Dia masih belum menemukan posisi dari Linzi, akan tetapi, di sekitar dia ada beberapa monster yang cukup kuat. Ah Ning masih mengkhawatirkan kondisi Linzi. Sedangkan di posisi Linzi berasal, dia berjalan bersama siswa Gempal ke arah pusat hutan Secret Forest. Dia bertemu dengan monster tanaman liar. Kalau diingat-ingat lagi nih, monster ini mirip dengan monster yang dilawan Linzi saat ujian pertama di SMA-nya, Withered Chabage, monster tipe tanaman, rang 2, stage 4. Monster itu langsung menoleh ke arah rombongan Linzi. Siswa Gempal itu meminta Linzi untuk menyerang monster liar itu. Jika Linzi mengalami kesulitan, dia akan membantu Linzi. Akan tetapi, siswa Gempal itu mempunyai maksud yang lain. Dia akan mencuri poin monster itu di saat dia kritis, sehingga Linzi tidak dapat poin sama sekali. Tanpa ragu, Linzi memerintahkan Rock Ghost untuk menyerang monster liar itu. Rock Ghost pun langsung menggunakan tinju mematikannya. Tanpa si Gempal sadari, Rock Ghost milik Linzi sangatlah kuat. Dengan satu kali pukul monster liar itu langsung koit. Rock Ghost langsung terdiam mematung setelah melihat lawannya langsung koit. Tampaknya, Linzi juga sedikit terkejut melihat kekuatan monsternya yang begitu kuat. Si Gempal juga terdiam mematung melihat aksi dari Rock Ghost. Sesaat setelah itu, dia langsung teriak hebat. Tak disangka, monster liar tingkat menengah mampu dikalahkan dengan satu pukulan saja. Tanpa informasi pada monumen batu merah di pusat hutan, waktu tersisa 2 jam 20 menit, peringkat 1 diduduki oleh Li Pengyun, peringkat 2 diduduki oleh Guo Xinyi, di peringkat 3 diduduki oleh Lu Gang, di peringkat 4 diduduki oleh Guaning. Peringkat 5 diduduki oleh Liu Dahong, peringkat 9 diduduki oleh Linzi, sedangkan di peringkat ke-15 diduduki oleh Yao Xiong. Jumlah orang yang sudah tereliminasi adalah 17 orang. Guru pengawas itu masih melihat totem merah yang berada di dalam aula akademi. Akhirnya, yang dia nanti-nanti telah muncul, Linzi, murid yang digadang-gadang sebagai siswa jenius, telah muncul di urutan 10 besar dalam waktu kurang dari 2 jam. Dia berhasil naik dari peringkat ke-33 hingga peringkat ke-9. Sepertinya, dia memang mempunyai kemampuan yang spesial. Guru itu langsung memusatkan perhatiannya kepada Linzi. Dia melihat Linzi berjalan dengan seorang siswa lainnya. Guru itu menganggap, jika poin yang didapatkan oleh Linzi adalah hasil kerjasama antara mereka berdua. Siswa Gempal itu memprotes Linzi. Dia meminta sedikit bagian poin dari mengalahkan para monster yang telah mereka hadapi. Linzi pun meminta maaf akan hal itu. Dia beralasan, jika ujian ini sangat penting, makanya dia memerintahkan monsternya untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan dia mempersilakan siswa Gempal itu untuk mengambil monster yang berikutnya. Siswa Gempal itu masih tidak terima dengan alasan Linzi. Dia berencana untuk menghajar Linzi dan mengambil seluruh poinnya nanti jika ada kesempatan. Sistem. Ada rare monster level beast di area ini. Linzi pun langsung memandang ke arah sistem. Sambil berjalan santai, mereka berdua melewati semak belukar yang sangat lebat. Setelah melewati semua itu, mereka melihat sebuah pohon raksasa berwarna emas di hadapan mereka. Mereka berdua terus berjalan santai mendekati pohon emas itu. Siswa Gempal itu langsung berlari ke arah pohon emas itu. Dia menganggap jika dia telah mendapatkan jackpot. Akan tetapi, dari arah bawah tanah, muncul akar-akar yang menyerang Linzi dan siswa Gempal itu. Untungnya, Linzi dengan sigap berhasil menghindari serangan dari monster itu. Akan tetapi, siswa Gempal itu tak sempat menghindari serangan dari monster pohon emas, dan dia tertangkap. Setelah tertangkap, siswa itu digantung terbalik di hadapan monster pohon emas. Monster itu menunjukkan wujud aslinya. Setelah menangkap siswa itu, monster pohon emas langsung mengamuk. Monster itu bernama Golden Withered Calabash, monster tipe tanaman, rang 3, stage 9. Siswa itu terkejut melihat pohon yang tadinya dianggap sebagai jackpot ternyata adalah monster Calabash. Siswa itu meminta tolong kepada monsternya untuk membebaskannya. Akan tetapi, monster milik siswa itu juga tertangkap oleh Calabash. Mengetahui monsternya telah tertangkap, dia langsung meminta tolong kepada Linzi untuk menyelamatkannya. Di saat yang bersamaan, monster Calabash menyerap energi kehidupan dari siswa itu secara perlahan.
Akan tetapi, Lindsay mengingatkan kembali, jika mereka telah membuat kesepakatan, dan monster ini adalah jatah milik siswa itu. Jadi, Lindsay tidak akan merebut poinnya. Karena situasinya saat ini berbeda, jadi siswa itu memohon kepada Lindsay untuk segera membantunya. Dengan cuek, Lindsay berbalik arah dan berjalan meninggalkan siswa itu sendiri, dan Lindsay meminta kepada siswa itu untuk tidak bercanda di situasi yang sangat penting seperti ini. Siswa itu pun berteriak memanggil Lindsay dan memohon kepadanya untuk segera kembali dan menolongnya. Lindsay pun mau menolong siswa itu, akan tetapi, Lindsay menganggap hal itu adalah hal yang sia-sia. Meskipun di hati siswa itu sangat dongkol, siswa itu mencoba tetap memasang wajah melasnya di hadapan Lindsay dan dia menawarkan sebuah informasi yang sangat penting agar Lindsay mau menyelamatkannya. Lindsay tidak mau kalah, dia meminta siswa itu untuk menjelaskan informasi apa yang akan dia berikan. Jika informasi itu dianggap tidak penting oleh Lindsay, maka dia tidak akan menyelamatkannya. Begitu juga sebaliknya. Dalam keadaan terdesak, dia pun langsung memberikan informasi tentang Lee Peng-yun. Orang itu memiliki spirit teknik eksklusif. Spirit teknik eksklusif ya? Seperti milik roda itu kah? Kurasa, informasi ini sangat penting. Lindsay pun langsung memanggil Rock Ghost. Rock Ghost langsung muncul di hadapan Lindsay. Tanpa aba-aba, monster Lindsay itu langsung menerjang ke arah Kalabas. Kalabas pun tak mau kalah, dia mengeluarkan akar-akarnya dari dalam tanah dan mencoba untuk menghentikan serangan dari Rock Ghost. Akan tetapi, Rock Ghost berhasil menepi seluruh akar-akar yang akan membelenggunya, dia pun masih meluncur mulus ke arah Kalabas. Rock Ghost sudah berada tepat di hadapan Kalabas, dia akan mengeluarkan tinju mautnya. Tetapi, di saat yang bersamaan, salah satu akar dari Kalabas berhasil melilit perut dari Rock Ghost. Belum sempat dia melancarkan tinju mautnya, dia langsung ditarik ke arah belakang oleh akar itu. Tak cuma satu akar saja yang membelenggu Rock Ghost, Kalabas juga meluncurkan beberapa akar-akarnya untuk menghentikan pergerakan Rock Ghost. Sepertinya, Rock Ghost tidak cukup kuat untuk melawan Kalabas yang berada satu rang di atas Rock Ghost. Melihat situasi dari monsternya, Lindsay berencana untuk memanggil Snow Maiden secara diam-diam untuk mengakhiri pertarungan ini. Rock Ghost tak lagi mampu bergerak dan melepaskan dirinya dari belenggu Kalabas. Lindsay langsung memanggil monsternya itu dan menanyakan, apakah hanya segitu kemampuannya? Rock Ghost yang mendengar kata-kata dari Lindsay, tanpa dia sadari, dia mengaktifkan sebuah skill baru. Kalabas tidak tinggal diam, dia memunculkan semakin banyak akar-akar dari bawah tanah, dan berusaha mengurung Rock Ghost, sampai-sampai ikatan itu membentuk lingkaran seperti bola. Siswa gempal itu semakin panik melihat monster milik Lindsay tidak mampu untuk melawan Kalabas. Pengawas ujian dari akademi terus memantau perkembangan dari Lindsay. Dia masih penasaran dengan kekuatan asli dari sang MC. Rock Ghost yang terbelenggu oleh akar-akar dari Kalabas, berhasil meloloskan diri dengan menggunakan skill yang baru diaktifkannya. Skill itu dapat merubah Rock Ghost menjadi gumpalan asap hitam. Gumpalan asap hitam tadi mengumpul jadi satu membentuk bola asap yang sangat pekat. Lindsay terperangah melihat Rock Ghost-nya berubah bentuk menjadi gumpalan asap hitam. Sesaat gumpalan asap hitam itu menjadi satu, muncullah sosok baru dari Rock Ghost. Sosok itu berwarna ungu kehitaman dengan aura asap hitam di sekitarnya. Sistem. Skill baru terbuka. Rock Ghost berubah dalam bentuk Spirit Ghost, durasi 30 detik. Siswa gempal itu terkejut melihat transformasi dari monster milik Lindsay. Sekarang, Lindsay pun menyadari keunikan dari monster dengan dua atribut ini. Dia ingin melihat kemampuan baru dari Rock Ghost dalam bentuk Spirit Ghost. Kalabas tidak terima, karena mangsanya terlepas, dia pun mulai mengamuk dan mengeluarkan akar-akarnya untuk menyerang Rock Ghost secara bertubi-tubi. Rock Ghost masih terdiam di tempatnya dan menerima serangan dari Kalabas. Kalabas itu kebingungan, karena setiap serangan yang dilancarkan tidak berefek apapun kepada Rock Ghost di hadapannya. Sepertinya, dalam bentuk Spirit Ghost, monster ini tidak dapat diserang secara fisik. Sistem menginformasikan, jika monster milik Lindsay dapat mengeluarkan beberapa skill meskipun dalam bentuk Spirit Ghost. Lindsay langsung memerintahkan monsternya untuk membidik bagian mata dan perut dari Kalabas. Dia meminta Rock Ghost untuk menggunakan skill Rock Proyektil. Rock Ghost, dalam bentuk Spirit Ghost mulai melancarkan serangan Rock Proyektil, akan tetapi, dalam mode ini dia menggunakan kekuatan psikisnya. Batu-batu di sekitarnya langsung melayang dan meluncur mulus ke arah Kalabas. Kalabas itu langsung tumbang setelah menerima serangan dari Spirit Ghost, dan akhirnya siswa gempal beserta monsternya terlepas dari kekangan Kalabas. Lindsay masih berpikir keras, karena dengan kekuatan spiritku saat ini belum mampu untuk mengalahkan Kalabas, dia hanya mampu menumbangkannya saja. Siswa itu beserta monsternya langsung tersadar, dan mengajak Lindsay segera melarikan diri. Kalabas itu terlalu kuat bagi mereka berdua.
Siswa itu masih menganggap Lindsay sebagai mangsanya. Dia tidak rela, jika Lindsay kalah dalam melawan Kalabas, dia tidak akan menyia-nyiakan poin yang sudah dikumpulkan oleh Lindsay, dan dia berencana untuk merampasnya. Lindsay masih terdiam di tempat dia berdiri sambil melirik ke arah siswa itu. Akhirnya, Kalabas itu kembali tersadar, dan dia langsung mengamuk. Dia juga langsung meluncurkan serangan akarnya ke arah Lindsay secara bertubi-tubi. Lindsay yang masih melihat kepergian dari rekannya, dengan santainya dia memanggil Snow Maiden untuk ikut bertempur bersama mereka. Snow Maiden langsung muncul di hadapan Lindsay, dan dia menangkis seluruh serangan dari Kalabas yang diarahkan ke Lindsay. Seperti biasanya, Snow Maiden menunjukkan tatapan yang sangat dingin. Lindsay langsung memerintahkan Snow Maiden untuk mengeluarkan skill Blizzard-nya. Seketika, di hadapan Snow Maiden langsung muncul 3 buah tornado es yang siap menghempaskan Kalabas di hadapannya. Rock Ghost muncul dari sela-sela bongkahan es milik Snow Maiden dalam wujud aslinya. Lindsay juga memerintahkan Rock Ghost untuk mengkombinasikan skillnya dengan Snow Maiden. Dia langsung mengeluarkan skill Crushing Impact-nya. Kalabas langsung teriak kesakitan setelah menerima combo skill dari kedua monster Lindsay. Snow Maiden melanjutkan combo skillnya dengan Ice Shower. Rock Ghost langsung merespons serangan Ice Shower itu dengan merubah dirinya menjadi bentuk Spirit Ghost. Ice Shower itu hanya mengenai Kalabas saja. Kalabas itu kembali berteriak kesakitan. Lindsay tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan skill Soul Impact-nya. Dia memusatkan seluruh energi spiritnya di tinjunya. Tinju itu pun langsung Lindsay lepaskan ke arah Kalabas yang sudah membeku di separuh bagiannya. Combo skill dari Rock Ghost, Snow Maiden, dan Lindsay berhasil menumbangkan monster langkah, Kalabas. Sistem. Anda telah membunuh monster Golden Kalabas. Rock Ghost naik rank 3, mendapatkan skill baru, Spirit Ghost Clone. Dalam wujud Spirit Ghost, bisa langsung membelah diri menjadi 2. Klon memberikan 100% dari kekuatan tubuh asli dan meniru semua gerakan serta skillnya. Durasi klon 10 detik. Mengkonsumsi 100 poin achievement. Tampak, Rock Ghost kembali ke wujud aslinya. Lindsay melangkah mendekati jasad dari Kalabas. Sambil berjalan, Lindsay melihat informasi dari sistem tentang skill baru yang didapat oleh Rock Ghost. Dia langsung menyetujui pemakaian 100 poin achievement untuk mempelajari skill baru itu. Lindsay melangkah menghampiri Rock Ghost. Tampak, pada totem di ruangan akademi menunjukkan, jika poin yang sudah dikumpulkan oleh Lindsay adalah 180 poin, dan sisa waktu ujian adalah 1 jam 20 menit. Guru pengawas itu mengernyitkan matanya. Dia secara tidak langsung memuji kehebatan dari Lindsay, terutama monster yang bertipe es itu. Guru itu memiliki sedikit informasi soal monster es milik Lindsay. Dia mengingat, jika jalur evolusi monster itu berpotensi untuk mencapai tingkat King. Lindsay masih berfokus kepada poin di lengannya. Ternyata, mengalahkan monster rank 3 ke atas, memungkinkan Lindsay mendapatkan poin lebih dari 30. Setelah mengalahkan Kalabas saja, dia mendapatkan 60 poin tambahan. Dari arah belakang, siswa itu kembali ke lokasi Lindsay berada. Dia terkejut melihat monster Kalabas telah dikalahkan. Dia tidak menyangka, Lindsay dan monsternya mampu mengalahkan monster Kalabas. Pandangan siswa itu teralihkan oleh wanita yang berada di belakang Lindsay. Dengan bodohnya, dia menganggap Snow Maiden adalah salah satu siswa yang mengikuti ujian di dalam Secret Forest. Lindsay juga kebingungan untuk menjelaskan soal siapa wanita itu. Akhirnya, dia mempunyai ide yang cemerlang. Dia berpura-pura tidak tahu siapa wanita itu. Dia juga mengatakan, jika wanita itu adalah monster es humanoid, monster itu juga yang telah mengalahkan Golden Kalabas. Siswa itu baru menyadari, jika wanita itu adalah seekor monster humanoid. Dia bertanya-tanya, kenapa monster liar bisa saling membunuh? Atau jangan-jangan ada peserta lain di sekitar sini? Siswa itu langsung panik. Dia baru menyadari jika monster itu adalah tipe Ice Humanoid. Berarti ada kemungkinan master dari monster itu adalah Lindsay. Jika monster itu mampu mengalahkan Golden Kalabas, berarti kekuatannya pasti di atas mereka berdua. Lindsay yang mendengar ocehan dari siswa itu pun hanya terdiam dan terpaku. Secara diam-diam, Lindsay memerintahkan Snow Maiden untuk berpura-pura menyerang Lindsay dan Rock Ghost. Snow Maiden kebingungan mendengar perintah dari Lindsay. Lindsay melirik ke arah Snow Maiden dan memberi isyarat anggukan kepala, supaya dia mengeluarkan skill Ice Shower-nya ke arah Lindsay dan siswa gempal itu. Melihat Snow Maiden mengaktifkan skillnya, siswa itu berteriak panik. Snow Maiden semakin mengarahkan Ice Shower-nya ke arah mereka berdua. Siswa itu beserta monsternya teriak ketakutan. Snow Maiden masih memfokuskan skillnya, dan mengarahkan ke arah mereka berdua. Siswa itu langsung berpikir keras, jika mereka berdua mati di sini, maka akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dia berpikir, lebih baik menyingkirkan Lindsay terlebih dahulu, supaya poin yang didapat Lindsay tidak terbuang sia-sia saat dia mati. Siswa itu langsung memerintahkan monsternya untuk menelan Lindsay, dan menyimpannya di dalam perut. Setelah Lindsay tertelan,
mereka berdua langsung melarikan diri menjauh dari Snow Maiden. Snow Maiden kembali menerima pesan dari Lindsay, agar dia kembali terlebih dahulu. Rock Ghost juga menerima pesan dari Lindsay, untuk segera kembali. Siswa itu beserta monsternya, tampak kelelahan setelah berlari cukup lama. Dia merasa, semua rencananya berjalan mulus, dia pun menganggap Lindsay sudah selesai dicerna oleh monsternya. Akan tetapi, dia mendengar suara Lindsay dari dalam perut monsternya. Dia panik dan ketakutan, karena Lindsay ternyata masih hidup. Dengan cerdiknya, ternyata Lindsay telah mengaktifkan Soul Guardian saat dia ditelan, sehingga monster itu tidak dapat mencernanya. Lindsay tampak baik-baik saja di dalam perut monster itu. Siswa itu berpikir jika kemungkinan monsternya memerlukan sedikit waktu lebih lama untuk mencerna Lindsay, sehingga dia beralasan, jika monster es humanoid itu masih mengejar mereka, jadi Lindsay diharapkan untuk tetap berada di dalam perut monsternya. Monster itu tampak kesakitan, karena tidak mampu mencerna makanan yang dia telan. Akhirnya, dia terpaksa memuntahkan Lindsay, karena dia tidak tahan dengan rasa sakit di dalam perutnya. Siswa itu menanyakan kepada Lindsay, bagaimana caranya dia bisa keluar dari perut monsternya? Dengan santainya dia menjelaskan, jika monster milik siswa itu memiliki pencernaan yang sangat buruk. Lindsay langsung menggoda siswa itu, jika dia pikir dapat bekerja sama dalam mengalahkan monster es humanoid itu. Siswa itu hanya bisa menunjukkan senyum canggungnya. Dia menganggap Lindsay adalah siswa yang benar-benar bodoh. Akhirnya, Lindsay menagih janji dari siswa itu. Dia meminta siswa itu menjelaskan tentang spirit teknik eksklusif yang dimiliki oleh peserta lainnya. Siswa itu mengajak Lindsay untuk pergi ke pusat hutan terlebih dahulu, untuk melihat siapa saja 10 orang dengan poin terbanyak. Lindsay menuruti perkataan siswa itu. Mereka berdua berjalan ke arah monumen batu merah di pusat hutan. Sambil berjalan siswa itu menjelaskan tentang spirit teknik unik yang hanya bisa dibangkitkan oleh sebagian kecil Beastmaster. Lindsay pun langsung mengarah ke inti perbincangan itu. Dia langsung menanyakan spirit teknik eksklusif yang dimiliki oleh Xingyi dan Li Pengyun. Akan tetapi, siswa itu langsung mengalihkan pembicaraannya ke arah monumen batu merah. Pada monumen batu merah itu tertera, nama dari 10 siswa dengan poin terbanyak. Waktu ujian hanya tersisa 58 menit. Siswa itu sedikit kecewa, karena namanya tidak masuk dalam 10 siswa dengan poin terbanyak. Untuk menduduki peringkat 10 saja, dia masih harus mengumpulkan selisih 100 poin. Itu pun jika tidak terjadi perubahan yang signifikan, dia juga berencana mendapatkan selisih poin itu dengan cara mengalahkan Lindsay. Setelah melihat daftar nama peserta di monumen batu merah, dia berniat langsung melancarkan niat buruknya kepada Lindsay yang berada di belakangnya. Sontak, dia terkejut ketakutan melihat poin yang ada di lengan pria itu, yang menunjukkan angka 180 poin. Memang sengaja Lindsay menunjukkan poin di tangannya kepada siswa itu. Dia mencoba untuk mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Sialan, ternyata anak ini sudah mengumpulkan 180 poin. Siswa itu kembali teringat dengan salah satu peserta yang memiliki 180 poin, yang namanya berada di monumen batu merah. Sontak, dia langsung melihat kembali monumen batu merah di belakangnya. Dia baru menyadari, jika siswa dengan poin 180 itu adalah Lindsay. Melihat nama Lindsay, dia bergetar ketakutan. Dia pun langsung menanyakan siapa nama pria di hadapannya. Dengan santai, singkat, padat, dan jelas, pria itu menyebutkan jika namanya adalah Lindsay. Siswa itu pun semakin panik setelah mendengar pengakuan langsung dari pria di depannya. Siswa itu merasa dirinya sangat ceroboh, karena dia melupakan salah satu informasi penting tentang Lindsay. Dari informasi yang didapat, Lindsay sudah memiliki 2 monster peliharaan. Lindsay masih terus memaksa siswa itu untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang spirit teknik eksklusif yang dimiliki oleh Li Pengyun dan Guo Xingyi. Akan tetapi siswa itu memilih keputusan yang sangat salah. Dia memilih untuk melawan Lindsay daripada memberikannya informasi. Dia langsung memerintahkan monsternya untuk menyerang Lindsay. Sesuai namanya, Big Mouth, monster itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan sigap Lindsay memanggil Rock Ghost untuk melawan monster aneh itu. Rock Ghost yang berhasil terpanggil, langsung menghantam monster itu dengan cukup keras. Monster itu pun langsung terpental jauh ke belakang. Tidak hanya Rock Ghost, Lindsay juga mensummon Snow Maiden. Snow Maiden langsung mengangkat tangannya untuk mengeluarkan skillnya. Big Mouth langsung membeku seketika, setelah terkena serangan dari Snow Maiden. Lindsay dengan didampingi oleh kedua monsternya berjalan mendekat ke arah siswa itu. Siswa yang ketakutan itu terjatuh di hadapan Lindsay. Lindsay berencana untuk menghabisi siswa itu beserta monsternya. Meskipun poinnya sedikit, tapi bagi Lindsay itu lumayan. Poin yang dimiliki siswa itu setara dengan seekor monster rang 3 tingkat RR. Mendengar omongan dari Lindsay, siswa itu semakin ketakutan. Dia mencoba untuk bernegosiasi dengan Lindsay supaya dia dapat dibebaskan.
Akan tetapi, Lindsay sudah cukup muak dengan alasan siswa itu, dia juga sudah tidak peduli dengan informasi spirit teknik eksklusif yang siswa itu miliki. Siswa itu berpikir, jika dia akan segera dihabisi oleh Lindsay. Lindsay, dengan tegas mengatakan, jika tidak ada satupun dari para peserta yang mampu menandinginya. Lindsay langsung memerintahkan Snow Maiden untuk mengeluarkan skill Ice-Shower-nya. Mendengar perintah Lindsay kepada Snow Maiden, siswa gempal itu teriak ketakutan. Sesaat sebelum Ice Shower diluncurkan, muncul serangan dari arah belakang siswa gempal itu. Serangan itu langsung menembus dada dari siswa gempal di hadapan Lindsay. Serangan itu berasal dari monster milik Lee Pengyun. Lee Pengyun menyambut kedatangan dari Lindsay. Siswa gempal itu merasa beruntung, karena yang menghabisinya adalah ketua kelasnya sendiri. Jadi, meskipun dia kehilangan poin, setidaknya poin itu didapatkan oleh siswa dari sekolahnya sendiri. Lindsay masih terdiam memandang serius ke arah Lee Pengyun. Dia tidak menyangka jika dia bertemu dengan Lee Pengyun secepat ini. Lee Pengyun memerintahkan siswa itu untuk segera kembali dan beristirahat. Dia kembali ke akademi dengan tenang, karena poin yang dia kumpulkan berhasil diambil alih oleh ketua kelasnya. Dia merasa lebih baik dihabisi oleh ketua kelasnya daripada dihabisi oleh Lindsay. Setelah mengatakan itu, siswa gempal beserta monsternya langsung menghilang dan kembali ke tubuh aslinya di dalam aula akademi. Poin dari Lee Pengyun yang berada di Monumen Batu Merah langsung berubah setelah dia berhasil menghabisi teman sekelasnya. Dia langsung menantang Lindsay untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Dia ingin tahu, siapa yang layak untuk menduduki posisi nomor 1 di Akademi Jiangning ini. Maaf bro, aku tidak tertarik dengan gelar pemula peringkat 1. Kalau kau menginginkannya, silakan ambil saja. Oh, jadi begitu? Berarti kau sudah mengaku kalah dariku. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Dia menganggap Lindsay ketakutan berhadapan dengannya. Dia pun ingin menyingkirkan Lindsay terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan melanjutkan ke peserta yang lainnya. Bagai seorang psikopat gila, dia sangat menikmati saat menghabisi para peserta lainnya. Lindsay melihat ke arah Monumen Batu Merah. Ternyata, nama Ahning masuk ke dalam 10 peserta teratas. Di dalam monumen juga tertera, jika pada lokasi Ahning berada terdapat 2 peserta lainnya, yaitu Xinyi dan Tanyong, itu berarti Ahning dalam kondisi bahaya. Ada kemungkinan dia akan disergap oleh 2 siswa lainnya. Tanpa pikir panjang, Lindsay langsung berlari ke arah Ahning berada. Melihat Lindsay berlari ke arah yang lainnya, Lee Pengyun langsung memerintahkan monsternya untuk menghentikan Lindsay dan Rock Ghost. Monster itu pun langsung berlari ke arah depan dan merubah kedua lengannya menjadi sulur-sulur akar yang mampu mengikat kedua mangsanya. Rock Ghost telah terjerat sulur-sulur akar itu dan dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Di sisi yang lain, Lindsay juga terjerat oleh sulur-sulur akar itu. Akan tetapi sebelum dirinya terjerat, dia telah mengaktifkan Soul Guardian-nya. Lee Pengyun meremehkan Lindsay, karena dia sangat mudah tertangkap. Lee Pengyun memerintahkan monsternya untuk menyerap seluruh sari-sari kehidupan dari Lindsay dan Rock Ghost. Dalam situasi yang mendesak ini, Lindsay dengan sigap memanggil Snow Maiden secara diam-diam. Snow Maiden muncul di belakang Lee Pengyun dan siap melancarkan serangannya. Lee Pengyun yang tidak menyadari kedatangan dari Snow Maiden, dia pun langsung terkejut. Dia juga tidak sempat untuk menghindari serangan itu. Akhirnya, Lee Pengyun langsung diubah menjadi patung es sepenuhnya oleh Snow Maiden. Monster tanaman itu tidak terima tuannya telah dibekukan. Dia mencoba untuk menyerang Snow Maiden. Akan tetapi, Snow Maiden sedikit lebih cepat daripada monster tanaman itu. Dia pun langsung membekukan monster tanaman itu seperti tuannya. Tak mau kalah, dengan sigap Rock Ghost langsung menghantam monster tanaman yang sudah dibekukan oleh Snow Maiden hingga hancur. Lindsay langsung memberikan tatapan tajam ke arah musuhnya berada. Lindsay tak menghiraukan musuhnya sudah dia kalahkan atau belum. Yang terpenting saat ini bagi dia adalah segera pergi ke arah Ahning berada. Akar-akar dari monster tanaman itu masih mampu menggerakkan badannya. Itu berarti, dia dan tuannya belum sepenuhnya dimusnahkan. Ternyata selama ini dari arah hutan, ada seorang siswa yang terus memantau pertarungan dari Lindsay dan Lee Pengyun. Siswa itu bernama Lugang. Dia adalah salah satu siswa dari sekolah yang sama dengan Xinyi dan Tanyong. Dia tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia berencana untuk segera menghabisi orang nomor 1 di dalam urutan 10 peserta dengan poin terbanyak. Dia pun langsung memanggil monsternya, Iron Armored Dragon, monster tipe naga dengan rang 2, stage 9. Setelah itu dia langsung memerintahkan monsternya untuk langsung menyerang Lee Pengyun. Monster itu langsung mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan akan menggunakan serangan dari tanduk di kepalanya. Setelah itu, patung es Lee Pengyun langsung hancur berhamburan setelah menerima hantaman dari kepala monster naga itu. Lugang ngerasa dia telah berhasil menghabisi orang nomor 1 pada monumen peringkat. Akan tetapi,
Dia kembali dikejutkan dengan poin yang dia miliki tidak bertambah setelah menghancurkan Li Pengyun. Tanpa dia sadari, sulur-sulur dari sisa monster tanaman itu kembali membentuk tubuh dari Li Pengyun. Dia pun langsung menolehkan pandangannya ke arah jasad Li Pengyun. Sesaat setelah dia menoleh ke arah jasad itu, muncul serangan yang menjerat lehernya. Serangan itu berasal dari Li Pengyun yang telah berhasil membentuk fisiknya kembali. Itu adalah spirit teknik eksklusif yang dimiliki oleh Li Pengyun. Skill itu adalah skill sinkronisasi mimikri. Lu Gang memerintahkan monsternya untuk segera menyerang Li Pengyun. Akan tetapi, monster naga itu juga berhasil dilumpuhkan oleh monster tanaman milik Li Pengyun. Xin berpindah kepada Linzi dan kedua monsternya. Tampak, mereka bertiga masih berlari ke arah lokasi Ah Ning berada. Linzi bergumam, jika Tan Yong dan Ko Xinyi berani menyentuh Ah Ning, maka mereka akan menyesali perbuatannya. Sedangkan di lokasi Ah Ning berada, dia telah dikalahkan oleh Tan Yong dan Xinyi. Tampaknya Ah Ning kewalahan melawan Tan Yong dan Xinyi. Flambeard milik Ah Ning berhasil dilumpuhkan oleh monster naga besi milik Xinyi. Naga besi itu bernama Steel Skeleton Dragon, rang 2, stage 8, monster tipe naga. Ah Ning tak mampu melawan lagi. Skill yang membelenggunya terlalu kuat, dan dia tak mampu untuk menghancurkannya. Tan Yong memintanya untuk menyerah saja, karena skill penjara air milik nekromancernya tidak bisa dihancurkan dari dalam. Monster milik Tan Yong berelemen ganda. Nama monster itu adalah Necromancer, rang 3, stage 2, tipe hantu dan air. Tan Yong langsung menyerahkan Ah Ning kepada Xinyi. Dia meminta Xinyi untuk segera mengalahkannya dan merampas poinnya. Xinyi bertanya kepada Tan Yong, kenapa dia tidak menghabisi Ah Ning sendiri? Apakah dia terlalu cantik? Sehingga Tan Yong tidak mau menyerangnya. Tan Yong tak bisa menjawab pertanyaan Xinyi. Dia hanya menjelaskan, jika dia tidak tertarik dengan wanita lain, selain Xinyi seorang. Sepertinya Tan Yong memang punya perasaan terhadap Xinyi. Xinyi tak mau buru-buru menghabisi Ah Ning. Dari arah hutan, datang seseorang mendekati mereka bertiga. Xinyi, sedikit tersenyum, mengetahui siapa yang akan datang. Tiba-tiba datang serangan yang langsung menargetkan Xinyi dan Tan Yong. Tan Yong dengan sigap merespon serangan itu. Dia langsung mengeluarkan skill Water Shield untuk melindunginya dan Xinyi. Serangan itu tidak hanya menargetkan mereka berdua saja, akan tetapi, naga kecil milik Xinyi juga terkena serangan. Untungnya naga kecil itu memiliki respon yang sangat baik. Naga kecil itu mampu menangkis serangan mendadak yang mengarah kepadanya. Ternyata serangan itu berasal dari Linzi. Dia sudah tiba di lokasi Ah Ning berada. Melihat Ah Ning terperangkap, dia memerintahkan Tan Yong dan Xinyi untuk segera melepaskan Ah Ning. Tan Yong pun langsung bersiaga, sedangkan Xinyi tampak sedikit terkejut, mengetahui jika Linzi telah memiliki dua monster peliharaan. Ah Ning melihat ke arah Linzi, dia memperingatkan kakaknya itu untuk berhati-hati, karena lawan di depannya memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dengan santai Linzi menenangkan adiknya itu, dia juga berjanji akan segera membebaskan Ah Ning. Oh, ternyata kau yang namanya Linzi. Xinyi juga akhirnya yakin dengan instingnya. Dari awal bertemu dia sudah menduga, jika siswa dengan aura yang aneh itu adalah Linzi. Xinyi langsung memperingati Tan Yong, jika dia harus berhati-hati, karena siswa di hadapannya sangat kuat. Seperti biasa, jika belum dicoba maka tidak akan tahu kekuatan lawan. Tan Yong sudah siap menguji kekuatan Linzi. Dia juga sudah siap apapun yang akan terjadi. Dia langsung memerintahkan Necromancer-nya untuk mengendalikan Linzi. Lingkaran air tiba-tiba muncul di sekelilingi Linzi dan akan membelenggunya. Dengan santai Linzi melawan skill itu dengan Soul Impact-nya, skill itu langsung hancur. Tan Yong langsung terkejut, melihat kekuatan dari spirit teknik milik Linzi sangatlah kuat. Karena Tan Yong sangat fokus kepada Linzi, dia tidak menyadari serangan dadakan dari Rock Ghost dengan cepat akan meluncurkan pukulan mautnya. Untungnya Necromancer dari Tan Yong langsung mengeluarkan skill-nya ke arah Rock Ghost langsung terlempar ke udara. Tan Yong langsung memerintahkan Necromancer-nya mengeluarkan skill lanjutan, yaitu Water Prison. Akhirnya, Rock Ghost berhasil ditangkap oleh Tan Yong. Linzi langsung memerintahkan Rock Ghost untuk berubah ke bentuk spiritnya. Rock Ghost langsung berubah bentuk, dan berhasil meloloskan diri dari penjara air Necromancer. Dia juga langsung mengeluarkan skill lanjutan ke arah Necromancer, tinjunya diarahkan ke tanah, muncullah serangan Earth Spike. Serangan itu langsung meluncur mulus ke arah Necromancer, tak mau kalah Necromancer yang juga memiliki elemen Ghost, dia juga berubah menjadi bentuk spiritnya. Tan Yong menertawakan Linzi, dia masih meremehkan kekuatan dari Linzi. Xinyi langsung mengingatkan Tan Yong untuk berhati-hati. Lawan dia tidak hanya dari depan, akan tetapi,
dari belakang juga ada serangan yang mengarah kepadanya. Tan Yong yang tidak menyadari serangan itu, langsung terpental setelah terkena. Dia kebingungan, kenapa monster milik Linzi bisa menjadi dua? Ternyata, secara diam-diam, Linzi mengaktifkan skill spirit clone-nya. Linzi berbalik mengejek Tan Yong. Memang, necromancermu kebal terhadap serangan fisik, tapi, sayangnya kau tidak kebal. Tan Yong langsung teriak dan mengamuk. Dia langsung memerintahkan necromancernya untuk mengeluarkan skill deity spirit seal-nya. Skill itu langsung membelenggu kedua spirit ghost milik Linzi. Linzi, masih dengan gaya santainya memerintahkan spirit ghost untuk kembali ke wujud rock ghost, dia tidak ingin monsternya dikendalikan oleh Tan Yong. Tan Yong masih menatap remeh Linzi. Padahal, selama pertarungan singkat itu, tak ada satupun skill dia yang mampu melukai Linzi maupun monsternya. Sedangkan di pihaknya, dia sudah sedikit kelelahan. Linzi meminta Tan Yong untuk diam, dia akan mulai serius melawan Tan Yong. Insting Sinyi langsung bereaksi terhadap Linzi. Dia merasakan kekuatan yang sangat besar dan berbahaya yang akan mengancam keselamatan Tan Yong. Linzi langsung memerintahkan Snow Maiden untuk bersiap. Kekuatan dari Snow Maiden semakin kuat dirasakan oleh Sinyi. Dia berpikir, jika pertandingan ini diteruskan, maka dia dan Tan Yong bisa-bisa tereliminasi. Sinyi langsung menenangkan Linzi. Dia meminta, lebih baik mendiskusikan permasalahan ini daripada terus bertarung. Linzi pun sedikit menahan emosinya. Sinyi menjelaskan, jika mereka sebenarnya sudah lulus ujian, karena mereka sudah ada di urutan 10 besar, jadi mereka tidak perlu bertarung satu sama lain. Snow Maiden langsung mengangkat tangannya dan mengarahkan ke Tan Yong dan Sinyi. Dia akan bersiap untuk mengeluarkan skillnya. Melihat Snow Maiden sudah siap melepaskan skillnya, Sinyi langsung meminta Tan Yong untuk segera melepaskan Ahning. Tan Yong berpikir sejenak, jika Linzi saja sudah membuatnya kerepotan, apalagi jika Linzi bekerja sama dengan Ahning, bisa-bisa dia akan tereliminasi. Karena terlalu lama berpikir, Sinyi langsung membentak Tan Yong supaya segera melepaskan Ahning jika dia ingin tetap bertahan. Setelah skill Necromancer dinonaktifkan, Ahning pun terbebas dari belenggunya. Secara bersamaan, Sinyi juga memerintahkan naga kecilnya untuk melepaskan Flamebeard. Ekspresi Linzi langsung berubah, dia menyambut bahagia Ahning. Akan tetapi, bagi Linzi urusan ini belumlah selesai, mereka masih belum memberi Linzi tawaran yang sepadan untuk kebebasan mereka. Tan Yong yang merasa direndahkan oleh Linzi langsung mengamuk, dia akan menghajar Linzi. Akan tetapi di saat yang bersamaan, Sinyi punya tawaran yang menarik buat Linzi. Dia mampu mengaktifkan spirit teknik eksklusif milik Linzi. Mirip seperti kekuatan Madam Wang di serial Solo Leveling. Linzi sedikit tertarik dengan tawaran dari Sinyi. Tan Yong mengingatkan Sinyi, jika dia tidak perlu membantu Linzi untuk mengaktifkan kekuatan itu. Sesaat setelahnya dia baru menyadari, jika sepertinya Sinyi menaruh perasaan pada Linzi. Tanpa menghiraukan teguran dari Tan Yong, Sinyi terus menatap Linzi penuh keyakinan. Di sela-sela percakapan mereka muncul seseorang dari arah hutan ingin ikut nimbrung. Orang itu adalah Li Pengyun. Wah, ternyata lu belum koit ya bro? Li Pengyun senang melihat 4 peserta berkumpul di satu lokasi, jadi dia bisa langsung menghabisi keempatnya di sini sekaligus. Tan Yong yang sudah kesal banget langsung menantang Li Pengyun. Sinyi meminta Linzi untuk bekerja sama mengalahkan Li Pengyun. Linzi masih terdiam mengamati situasi yang terjadi, dia tidak menghiraukan ajakan dari Sinyi. Waktu ujian tersisa 10 menit lagi. Profesor Qin He ingin mempertahankan murid-murid yang tersisa itu, dia berharap mereka tidak saling mengeliminasi satu sama lainnya. Dia langsung memerintahkan keempat muridnya untuk menahan para kandidat supaya tidak saling mengeliminasi. Mereka hanya harus menahannya selama sisa waktu ujian. Tan Yong masih berusaha meyakinkan Sinyi untuk tidak membantu atau bekerja sama dengan Linzi. Dengan polosnya Sinyi mengatakan jika dia memang benar-benar ingin membantu Linzi. Seketika hati Tan Yong serasa dicabik-cabik, dia merasa benar-benar sudah ditolak oleh Sinyi. Emosi Tan Yong langsung meledak-ledak, dah kalah dari Linzi. Cintanya bertepuk sebelah tangan, cintanya ditolak Sinyi, ditambah satu lagi, kedatangan orang songong seperti Li Pengyun, komplit sudah pemicu emosinya. Li Pengyun dengan tawa psikopatnya siap menyambut serangan dari Tan Yong. Tiba-tiba entah dari mana asalnya, muncul teriakan yang meminta mereka untuk berhenti. Mereka sudah dinyatakan lulus, akan tetapi ada tantangan khusus buat mereka semua. Tak jauh dari lokasi mereka tiba-tiba muncul portal biru terang. Dari dalam portal itu muncul beberapa orang tak dikenal. Orang-orang ini adalah siswa senior suruhan dari Profesor Qin He. Ketua dari siswa senior itu bilang, jika sisa dari calon siswa baru di hadapan mereka bisa sparring, dan para siswa senior siap melayani tantangan mereka. Ahning tidak yakin jika mereka mampu mengalahkan para senior. Akan tetapi, Linzi langsung menerima tawaran dari para senior.
Li Pengyun sangat menyayangkan, karena situasinya sudah berbeda, terpaksa dia akan bekerja sama dengan mereka untuk melawan para senior. Salah satu senior tersulut emosinya, dia menganggap para junior ini terlalu songong. Sinyi menegaskan kepada Linzi, apakah di situasi sekarang kita adalah sekutu? Linzi hanya menanggapinya dengan lirikan yang menyelidik. Akhirnya, Ahning menunjukkan jika dirinya cemburu dengan kedekatan Sinyi dan Linzi. Linzi masih berharap bisa menang melawan senior, karena mereka menawarkan hadiah kebangkitan kekuatan, jika para junior mampu mengalahkan senior yang dihadapi. Hei Sinyi, jika kamu ingin menjadi sekutuku, maka kau harus bekerja sama dengan Ahning melawan salah satu senior. Sinyi tetap ngotot ingin bersama Linzi, akan tetapi, Linzi sudah memutuskan aturannya, mau tidak mau, Sinyi harus menyepakatinya. Linzi meminta Ahning untuk tidak khawatir, dan lebih fokus ke musuh yang akan dia hadapi bersama Sinyi. Akhirnya senior berbaju olahraga yang bernama Si Tao siap meladeni tantangan dari para junior. Tan Yong akhirnya maju menghadapi senior itu, dia sudah dipenuhi dengan emosi. Si Tao langsung mensummon monsternya yang berbentuk belalang hijau. Belalang itu bernama Winslicing Mantis, monster tipe serangga, rang 3, stage 8. Sedangkan senior yang berbaju hitam seperti ART itu mendekati Li Pengyun, dia meminta Li Pengyun untuk menjadi lawannya. Senior ini bernama Zhang Men. Dia langsung tersenyum kegirangan, seperti psikopat yang mendapat mainan baru untuk disiksa. Senior Zhang langsung mensummon monsternya. Monster milik senior Zhang adalah singa putih dengan energi listrik di sekitarnya. Nama monster ini adalah Thunder Lion, monster tipe Beast, rang 3, stage 9. Tak kalah gilanya dengan Li Pengyun, ternyata senior Zhang juga seorang psikopat gila. Sinyi langsung menggunakan instingnya untuk mengukur kekuatan kedua senior yang tersisa. Sinyi menyimpulkan jika senior wanita itu lebih lemah daripada senior yang berambut aneh itu. Senior berambut aneh itu langsung mendatangi Linzi. Dia meminta Linzi untuk menemaninya sparring. Dengan nada merendah seperti biasa, Linzi menerima ajakan dari senior Wu Zetian. Sisa senior wanita yang imut, dia langsung berjalan ke arah Sinyi dan Ahning. Dia jengkel, melihat kedua junior wanita di depannya berpenampilan lebih imut dari dia. Senior itu bernama Hui Hui. Sinyi dan Ahning tertegun dibilang gadis imut oleh seniornya. Sin pun berpindah ke dalam aula akademi, tanpa para siswa yang tereliminasi menyesali kegagalan mereka. Bahkan kedua teman Ahning juga merasa sedih. Mereka juga memaklumi, karena peserta ujian kali ini banyak orang jeniusnya. Yang paling menyesal di antara mereka semua adalah Lugang. Padahal dia sudah masuk di urutan ketiga, malah dia sok mau merebut poin dari Li Pengyun, dan malah dia sendiri yang dieliminasi oleh Li Pengyun. Si rambut silver sepertinya masih trauma, karena dia sudah 2 kali dihajar oleh siswa seangkatannya. Bahkan mereka berdua adalah kakak beradik Linzi dan Ahning. Profesor Qin masih menatap totem merah di hadapannya. Tiba-tiba seseorang datang dan menepuk pundaknya. Ternyata orang itu adalah Profesor Gao Wenbai. Profesor Qin langsung menegurnya, karena dia menganggap Profesor Gao ingin merebut muridnya, padahal dia sudah susah payah menyeleksi murid-murid itu. Profesor Gao menganggap metode seleksi yang dipakai Profesor Qin terlalu barbar. Jadi dia mengkhawatirkan jika ada siswa berbakat yang terlewat oleh seleksi Profesor Qin. Profesor Gao tidak akan mengambil 10 siswa yang sudah dipilih, dia hanya akan menyeleksi ulang siswa yang tidak lolos, dia hanya akan mengambil emas sisa yang terbuang. Setelah mendengar penjelasan dari Profesor Gao, Profesor Qin langsung mempersilahkan Profesor Gao untuk menyeleksi ulang. Profesor Gao langsung mengumumkan, jika dia masih mempunyai 10 slot kosong, jika para siswa mau menjadi muridnya, mereka dipersilahkan untuk mengikuti ujian ulang. Para siswa yang tereliminasi kembali semangat, mereka merasa masih ada kesempatan untuk masuk ke Akademi Jiangning. Kedua teman Ahning juga ikut bahagia, ternyata keajaiban yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Lugang juga kembali bersemangat, dia bertekad tidak mengulang kesalahannya lagi. Sin kembali ke dalam Secret Forest, pertandingan antara senior dan junior masih berlanjut, sepertinya sudah terlihat hasil dari pertandingan mereka. Pertarungan otot versus otot dimenangkan oleh senior Si. Diperlihatkan Necromancer milik Tan Yong dibuat mainan sama belalang milik senior Si. Senior Si langsung menghina Tan Yong yang sangat lemah. Di sisi lainnya, pertarungan antara Li Pengyun versus senior Zhang, atau bisa disebut psikopat versus psikopat sedang berlangsung sangat sengit. Tampaknya Li Pengyun sudah mengalami beberapa kali kekalahan. Senior Zhang memintanya untuk menyerah saja. Jika tidak, ini hanya akan menjadi pembantaian sepihak saja. Li Pengyun tampak babak belur setelah dihajar habis-habisan oleh senior Zhang. Akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh senior Zhang. Pertandingan beralih ke senior Hui versus Ahning dan Sinyi, atau bisa disebut gadis imut versus gadis imut. Tampaknya Ahning dan Sinyi sudah tidak sanggup melanjutkan pertandingan.
Monster yang mendampingi senior Hui adalah monster humanoid. Nama monster itu adalah Berserker, monster tipe humanoid, rang 3, stage 7. Dia juga menasehati para juniornya, jika waktu yang mereka buat dandan, lebih baik mereka pakai untuk latihan. Profesor Gao mengingatkan Profesor Qin, jika penindasan seperti itu bisa membuat mental para junior down. Akan tetapi tujuan Profesor Qin memang untuk menunjukkan kepada para junior, kalau di sini masih ada yang lebih hebat dari mereka. Jadi mereka tidak sombong setelah menjadi 10 murid terbaik dalam ujian. Profesor Gao hanya menanggapi argumen Profesor Qin dengan senyuman. Dia juga mengingatkan Profesor Qin jika ada salah satu junior yang mampu melampaui seniornya. Sosok kuda yang membeku itu adalah Blazing Warhorse, monster tipe Beast, rang 3, stage 9, itu adalah monster milik senior Wu. Senior Wu tak menyangka, jika monsternya bisa dihadapi oleh junior padahal rang monster dia berada di rang 3, stage 9. Linzi langsung memanggilnya senior di hadapannya. Dia menegaskan jika dia sudah menang melawan senior Wu. Waktu ujian telah selesai. Bersamaan dengan selesainya pertandingan antara senior dan junior itu, Profesor Qin tertawa lepas melihat dia mendapat jackpot, salah satu calon siswanya mampu melampaui senior yang dia pilih. Melihat Linzi, dia teringat dengan 8 jenius muda yang dijuluki 8 jenius federasi. Menurut Profesor Gao, Linzi bahkan telah melampaui mereka di saat para jenius itu seusia dengan Linzi. Jangan lupa tempatkan dia di kelasku ya Profesor Qin. Profesor Qin terdiam sesaat. Profesor Gao, jangan sembarangan rebut murid dong, kan itu jatahku. Profesor Gao hanya bisa tertawa sambil menggaruk kepalanya melihat Profesor Qin sangat beruntung hari ini. Sistem menginformasikan, jika Flame Warhorse telah dikalahkan. Senior Wu cuma bisa tertunduk lesu di hadapan temannya. Ahning senang melihat kakaknya berhasil mengalahkan senior Wu. Sedangkan Sinyi masih terduduk bengong, dia tidak menyangka jika Linzi sangat kuat, kekuatannya melebihi ekspektasinya. Sedangkan Tan Yong masih menyesali kekalahannya. Para senior berkumpul kembali dan mendekat ke arah Linzi berada. Mereka tak percaya jika senior Wu dikalahkan oleh Linzi. Tanpa sungkan, Linzi mempersilahkan senior Si untuk maju dan mencicipi kekuatannya. Bahkan Linzi menantang para senior untuk maju bersama-sama. Tanpa perintah dari tuannya, belalang hijau itu melesat lurus ke arah Linzi. Dia sudah siap untuk melakukan tebasan mautnya. Akan tetapi, dari arah belakang Linzi, Rob Ghost juga melesat lurus dan siap menghadang serangan belalang itu. Rob Ghost mampu menahan serangan monster belalang, padahal kita tahu, jika rang Rob Ghost jauh lebih rendah dari rang belalang. Profesor Qin langsung memerintahkan muridnya untuk menghentikan pertarungan dan meminta mereka untuk segera kembali. Senior itu masih tidak terima, tapi apa boleh buat, Profesor Qin sudah memutuskan, jika hanya Linzi yang berhasil mengalahkan suruhannya. Senior Si langsung menarik mundur monster belalangnya, akan tetapi dia juga ingin membuat perhitungan dengan Linzi, jika Linzi sudah masuk ke akademi nantinya. Linzi memuji senior Si, jika dirinya lah yang lebih hebat dibanding Linzi. Linzi ini, ibarat orang yang memuji untuk menjatuhkan bagi senior Si, dia pun makin emosi mendengarnya. Keempat senior itu langsung kembali ke tubuh fisiknya di dalam aula akademi. Setelah para senior meninggalkannya, Linzi langsung mendapatkan hadiah ujiannya, tubuh dia dialiri aura merah yang sangat kuat. Sistem langsung menginformasikan jika kekuatan fisik dan psikis Linzi meningkat drastis. Linzi juga mendapatkan informasi, jika dia diterima di Akademi Jiangning, dan telah dinyatakan lulus. Sistem juga memberikan hadiah atas misi ketiganya. Dia sudah berhasil lulus ujian akademi, dia menerima poin achievement sebesar 500 poin. Total poin yang dimiliki Linzi saat ini adalah 1180 poin. Tidak hanya Linzi, Rob Ghost dan Snow Maiden juga mendapatkan peningkatan progres, Rob Ghost peningkatan 33%, Snow Maiden peningkatan 12%. Para peserta yang tersisa telah dikembalikan ke dalam tubuh fisiknya. Saat Linzi terbangun, dia sudah dikerumuni peserta lainnya. Linzi merasa dejavu, dia teringat saat menyelesaikan ujian kebangkitan pertamanya. Saat dia ingin meninggalkan aula, Sinyi menarik lengan bajunya, dia mengatakan, jika dia merasakan Rob Ghost Linzi, masih memiliki satu rute evolusi lagi yang belum terbangkitkan. Dia juga mengatakan, jika dia tahu caranya mengaktifkan soul teknik milik Linzi, jika Linzi tertarik, dia harus menemui Sinyi setelah ujian selesai. Tak punya pilihan, Linzi mengiyakan ajakan Sinyi. Di tengah kegaduhan para siswa, Profesor Qin mengumumkan jika 10 peserta yang namanya tercantum dalam totem baru merah, telah dinyatakan lulus. Dan siswa dengan peringkat pertama di dalam ujian ini adalah Li Pengyun. Para siswa memberikan tepuk tangan kepada Li Pengyun. Akan tetapi,
Mereka juga bertanya-tanya, kenapa Li Pengyun juaranya? Bukankah Linzi lebih kuat dari dia? Li Pengyun juga menyadari, jika Linzi memang lebih kuat darinya. Profesor Gao bertanya kepada Profesor Qin, jelas Linzi lebih pantas untuk mendapatkan peringkat pertama. Tetapi Profesor Qin menjelaskan, jika aturannya poin terbanyaklah yang akan menang. Sesaat setelah itu, Profesor Gao mengumumkan, jika sisa murid yang mau mengikuti ujian ulang, diharap untuk mengikutinya. Di sisi lain, Ah Ning menyemangati kedua temannya yang akan mengikuti ujian ulang dengan Profesor Gao. Di saat yang lain mengikuti Profesor, salah satu peserta malah berjalan ke arah Linzi. Siswa itu adalah si Gempal, dia menyapa Linzi dengan cukup ramah. Dia merasa kagum, karena cuma Linzi yang berhasil mengalahkan salah satu senior tingkat 2. Linzi menyapa balik siswa Gempal di hadapannya, dia langsung ke inti percakapannya, apa yang siswa Gempal itu inginkan? Dengan senyuman mencurigakannya, dia meminta agar Linzi mau mengangkatnya sebagai murid. Dia langsung menjadi mode penjilat, dia puji Linzi habis-habisan, akan tetapi Linzi dengan tegas menolaknya. Linzi mengingatkan si Gempal, jika dia belum tentu diterima di akademi, jadi dia tidak bisa menerima si Gempal menjadi muridnya. Si Gempal langsung lari ke arah rombongan Profesor Gao, dia meminta Linzi untuk menunggu. Dia berjanji akan lolos seleksi dan masuk Akademi Jiangning. Di antara para siswa yang ada di aula, tampak Li Pengyun masih terus memandang ke arah Linzi. Scene berpindah di pusat kota. Linzi dan Ah Ning sedang berjalan santai sambil mengobrol, mereka berencana ingin keliling kota terlebih dahulu setelah mengikuti ujian. Ah Ning mengajak Linzi bermalam di ibu kota dan berencana pulang di keesokan harinya. Linzi pun menyetujui permintaan Ah Ning. Linzi terus memandang Ah Ning. Ah Ning yang mendengar keputusan dari Linzi, tersenyum bahagia. Linzi diam-diam mengeluarkan smartphone-nya. Dia langsung scroll-scroll smartphone-nya sambil melihat-lihat harga penginapan di kota ini. Wajahnya langsung pucat pasi melihat harga penginapan di kota ini, dia baru mengingat jika uangnya sudah habis setelah dia pakai buat beli material evolusi. Ah Ning yang melihat kakaknya sedikit pucat, malah mengajaknya makan malam di sekitar kota. Tempat yang Ah Ning pilih bukanlah warung pinggir jalan, melainkan resto kelas spesial. Melihat resto itu, Linzi makin pucat lagi. Ah Ning dan Linzi langsung masuk dan duduk di salah satu meja. Ah Ning tampak senang, akhirnya dia bisa makan bersama kakaknya di resto impiannya. Linzi juga senang melihat adiknya senang, tapi dia juga sedih melihat saldo ATM-nya. Mereka juga memanggil pet bis-nya masing-masing. Ah Ning memuji kekuatan dan kecantikan Snow Maiden. Linzi pun bingung mau menjelaskannya. Yang Ah Ning tidak tahu adalah, dia selama ini dibantu oleh sistem. Ah Ning langsung memanggil pramusaji di sana. Dia membuka buku menu di mejanya. Setelah Linzi melihat buku menu juga, dia makin pucat lagi, karena nol di harga menu terlalu banyak. Tampak Rogos sudah tak sabar ingin menyantap hidangan di resto itu. Sedangkan Snow Maiden sedang mengelus-elus kepala Flambeard. Selamat siang kakak, ada yang bisa saya bantu? Ah Ning pun langsung memesan makanan, dengan santainya dia tunjuk menu yang ingin dia makan tanpa melihat harganya. Aku mau yang ini kak, ini juga, yang ini juga ya kak. Daaan, taraaa, tak lama kemudian datanglah menu pesanan mereka. Ah Ning, Flambeard, Snow Maiden, dan Rogos tampak tergiur melihat makanan di meja. Cuma Linzi yang tampak sedikit pucat melihat makan yang tersaji. Singkatnya mereka pun selesai makan. Linzi yang kebingungan, dia berjalan menuju kasir dan ingin membayar tagihannya. Pelayan tadi menunjukkan bil pembayaran sebesar 37.000 yuan. Linzi yang masih kebingungan bagaimana caranya dia bisa membayar. Akan tetapi Ah Ning langsung menyela, jika dia yang akan membayar tagihan makan itu. Linzi merasa terselamatkan kali ini. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Ah Ning merasa senang jika di masa depan nanti, dia bisa bersekolah di kota ini bersama kakaknya. Linzi berencana ingin mencari uang dari misi, akan tetapi saat itu sudah malam hari, jadi tidak bisa pergi untuk ambil misi. Mereka terus berjalan sampai mendengar suara yang cukup gaduh dari sebuah gedung di sana. Ternyata gedung itu adalah arena pertarungan monster. Di dalam gedung itu ada pertandingan yang sedang berlangsung, tampak monster kekar dengan 4 tangan tengah bertanding. Monster itu adalah monster 4 tangan, tipe monster aneh, rang 3, stage 2. Dia telah mengalahkan lawannya, kanguru baja, monster tipe beast, rang 2, stage 3. Wasit menanyakan kepada orang-orang di sana, apakah masih ada penantang yang ingin bertarung? Jika ada yang ingin bertarung, cukup membayar uang pendaftaran sebesar 300 yuan saja, dan pemenang pertandingan akan mendapatkan 50.000 yuan. Mendengar nominal uang yang cukup besar, mata duitan Linzi langsung menyala. Dia langsung memanggil Rogos sebagai monsternya. Linzi meminta Ah Ning untuk menonton pertandingannya.
Dia yakin dia akan memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan uangnya. Sistem langsung membantu Lindsay mendeteksi lawannya. Sistem menyarankan kepada Lindsay untuk meng-upgrade Rogos terlebih dahulu untuk berjaga-jaga. Lindsay tanpa pikir panjang langsung mengulurkan tangannya ke arah Rogos. Aura merah menyala muncul dari tubuh Rogos. Dia mulai mengalami peningkatan level. Sekarang Rogos berasa di rank 3, stage 3. Lindsay telah menggunakan 780 poin achievement-nya. Sekarang poin dia sisa 400 poin saja. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula poin yang dibutuhkan. Ahning terkejut, dalam kondisi santai saja Rogos bisa naik level. Lindsay beralasan, kemungkinan dikarenakan mereka telah memakan makanan yang bergizi. Ahning percaya-percaya aja sama omongan Lindsay, dia pun langsung menyoraki Lindsay. Wasit yang melihat kedatangan Lindsay langsung menyambutnya dengan meriah. Lindsay dan Rogos berjalan memasuki arena pertarungan. Mereka berdua sudah siap di atas ring. Wasit mengomentari penampilan Lindsay dan Rogos yang begitu kurus. Para penonton juga ikut menertawakan Lindsay dan monsternya. Rogos yang mendengar cemoohan itu mencoba menahan emosinya.